ini himpunan C. Nah, pemetaan fungsi dari A ke B itu tuh kayak pemetaan gini. Nah, kalau kita gambar itu panahnya kayak gini. Nah, gitu dia. Kita ganti warna aja deh ya. Jangan merah. Nah, dari sini ke sini. Panahnya itu ke sini. Nah, ini itu namanya fungsi F. Nah, yang fungsi G-nya dari B ini ke C. Nah, di sini dia. Jadi, F itu pemetaan dari A ke B, G itu pemetaan dari B ke C. Nah, kalau dia ditanya fungsi komposisi itu misalnya kita tulis gini, dia itu kayak memetakan si satu fungsi lagi gitu. Contohnya gini, misalnya dari A, dia mau memetakan langsung ke C. Gini, kalau kita buat gambarnya, nah, dari A dia mau ke C gitu. Otomatis kan lewati B gitu ya. Nah, di sini itu kita tulisnya gini. F O G. Ada yang bilang O, ada yang bilang komposisi, ada yang bilang dot gitu ya. Jadi ini bacanya FOG atau F komposisi G. Nah, arahnya itu ke sini. Arahnya ke sini. Nah, jadi FOG itu pemetaan dari A ke C, tapi dia melewati B dulu gitu. Nah, kemudian kebalikannya kalau dari C ke B, dia tinggal balik dari FOG-nya itu. Jadi biru nih. Dari sini ke sini. Aduh, keriting ya. Nah, dari sini ke sini. Nah, panahnya juga berubah dari C ke A. Nah, ini dinamakan GOF atau G komposisi GF gitu ya. Nah, langsung aja nih, kita coba ya. Langsung kita bahas sifat-sifatnya. Sifat-sifat, aduh, kepotong deh ya. Nggak apa-apa ya. Sini kakak tulis lagi, GOF. Nah, sifat-sifat fungsi komposisi dan inverse. Nah, yang pertama, FOGF, FOG, kita bacanya F komposisi G dari X gitu ya. F komposisi G dari X itu sama dengan F dari GX. Maksudnya itu nanti GX-nya ini kita cari dulu, X-nya itu kita cari nilai G untuk variabel X, kemudian kita petakan lagi untuk si F-nya gitu ya. Makanya dia dari sini nih. FOG itu dari ini kita petakan si G-nya ini ke sini dulu, kan nanti dapat tuh dia nilainya. Baru kita masukin ke si F-nya. Gitu juga kebalikannya, GOF. GOF maka nanti fungsi nilai G dari fungsi fx gitu ya. Oke, nanti ini lebih mudahnya misalnya kita coba soal nih di sini. Misalnya kita punya fungsi fx itu sama dengan x plus 2 gitu. Nah, kemudian fungsi G-nya itu sama dengan 2x misalnya. Nah, kalau ditanya FOG atau F komposisi G dari X, kita kurangin lagi. Nih, itu sama dengan dari sifat yang pertama ini F GX gitu ya. Berarti ya kita substitusi ini F sesuatu gitu kan. Nah, di sini kalau X di sini X, maka di sininya jadi X gitu kan. Nah, kalau di sini GX, berarti ini nanti jadi X-nya ini kita ganti dengan GX. Jadinya dia GX ditambah dengan 2 gitu ya. Nah, tinggal substitusi deh. GX-nya itu 2X. Jadi kita peroleh 2X ditambah 2. Gitu juga kebalikannya. Kalau G komposisi F dari X, itu berarti G fx. Nah, ini kan tadi kita tahu ini X, ini X. Berarti G fx tinggal ganti X-nya ini menjadi fx. Makanya kita peroleh di sini jadinya G dari fx. Fx-nya itu X plus 2. Nah, gitu dia. X plus, atau boleh juga yang kayak tadi. Ini kita sama dengan ini aja. Atau tadi kan GX itu 2 kali X ya. Berarti ini 2 dikali fx-nya berapa? 2 dikali fx gitu. Nah, tinggal substitusi fx-nya jadi 2 dikali x plus 2. Tinggal dijabarin gitu ya. Atau bisa juga dari sini. Ini kan G x plus 2 gitu ya.
Nah, kita tahu Gx itu 2 dikali X, atau di sini kan ada ini G sesuatu, itu sama dengan 2 dikali sesuatu, gitu ya. Berarti kalau ditanya Gx plus 2, tinggal ganti si sesuatunya ini dengan X plus 2. Kita peroleh 2 dikali X plus 2. Nah, sama ya? Sama ya? Oke, gitu ya. Jadi tinggal dibalik-balik. Jadi kalau kalian nggak usah bingung gitu. Ini tinggal FOGX berarti F dari GX, GOFX itu berarti G-nya dari FX. Gitu ya. Oke, kita hapus dulu. Nggak usah deh, kita langsung lanjut aja ya. Kita lanjut ke sifat yang selanjutnya. Nah, jika Fx sama dengan Y, maka F inverse Y itu sama dengan X. Nah, ini kita udah masuk ke materi inverse. Nah, maksudnya materi inverse itu gimana, Kak? Jadi inverse itu kebalikannya dari fungsinya ini. Kalau ini, kalau F itu dari A ke B, maka F inverse itu ya dari B ke A. Dia jadi gini panahnya. Nah, gitu ya. Kemudian yang G juga sama. Kalau ditanya G inverse, itu berarti dari C ke B. Nah, gitu ya. Nah, berarti makanya di sini kalau dibilang dia Fx sama dengan Y, maka F inverse Y itu sama dengan X. Maksudnya, ini nggak harus X sama Y sih. Misalnya, kita punya di sini, kakak tulis sini ya. Yang ini kakak hapus dulu. Sebentar. Kita hapus. Nah, gitu ya. Oke. Nah, di sini Fx sama dengan Y. Cara ingatnya gini. Fx sama dengan Y. Atau boleh juga F bintang gitu ya. Itu sama dengan bunga. Nah, terus kalau ditanya inverse-nya, F inverse, kalau inverse itu yang di sininya itu. Berarti kita mau cari Y itu sama dengan F inverse-nya, berarti F inverse Y, salah. F inverse Y itu akan sama dengan X. Jadi kayak kebalikannya gitu. Kita mau cari si X-nya ini, berarti tinggal diinversin. Berarti yang ini bunga itu sama dengan, kok bunga sih? Maaf, maaf. Nah, ini berarti bintang itu sama dengan, karena F bintang itu sama dengan bunga, berarti bintang itu sama dengan F inverse dari si bunga. Gitu ya. Tinggal dibalik aja. Oke, lanjut. Nah, sifat inverse itu gini. Yang pertama, F inverse, kalau kita inversin lagi, itu akan menjadi dirinya sendiri, jadi F lagi. Contohnya ini. Ini kan tadi F inverse itu, ini kita belum tulis. F inverse itu kan balik ya, dari B ke A. Kalau kita inversin lagi, berarti arahnya kan ke sini nih. Arahnya ke sini lagi dia. Nah, makanya dia kalau ada F inverse, di-inversin lagi, dia akan balik menjadi Fx, gitu ya. Gitu juga yang G. Kalau G, kita tulis ini ya. G inverse, kalau kakak inversin lagi dari X, dari sini ya. Ini G inverse. Kalau kan G inverse dia dari C ke B, udah di B nih. Kalau kita inversin lagi, dia balik tuh ke C. Sep, gitu dia. Jadi arahnya ngebalik. Makanya G inverse diinversin lagi dari X itu sama dengan Gx. Ini kakak cepat aja ya, kalian bisa nanti cek di materi topik di topik fungsi komposisi dan inverse di kelas 10. Lanjut, kita ke sifat ini nih. Tadi komposisi udah, inverse udah. Kita masuk ke gabungannya, fungsi inverse dari fungsi komposisi. Jadi, di sini kita punya fungsi komposisi FOG, terus kita inversin. Nah, kira-kira ini jadi apa ya? Oke, nah untuk mengetahuinya ini, coba kalian lihat salah satu video yang ada di ruang belajar kita. Setelah kalian belajar fungsi komposisi dan fungsi inverse, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginverskan fungsi komposisi. Yuk, kita mulai. Masih ingatkah apa itu fungsi identitas? Materinya ada di topik fungsi ya. Fungsi identitas adalah fungsi yang memetakan anggota domain ke dirinya sendiri, sehingga range-nya adalah domainnya sendiri.
fungsi identitas bisa kita tuliskan IX sama dengan X. Misalnya, 2 akan dipetakan oleh fungsi ini kedua juga. Oke, sekarang kita akan coba suatu fungsi f dikomposisikan dengan fungsi identitas. Nah, f komposisi i adalah pemetaan oleh fungsi i, kemudian hasilnya dipetakan oleh fungsi f. Tadi kan hasil pemetaan oleh fungsi i itu domainnya sendiri kan? Terus, hasil ini akan dilanjutkan pemetaan oleh fungsi f. Kira-kira jadi apa tuh? Sama saja pemetaan oleh f ya, karena hasil pemetaan i sama saja domain f. Oke, kita coba lihat rumusnya. F komposisi IX sama dengan FIX, di mana IX sama dengan X. Maka, F komposisi IX sama dengan Fx. Oke, sekarang kalau dibalik gimana? Berarti, pemetaan oleh fungsi F, kemudian hasilnya dipetakan oleh fungsi I. Nah, hasil pemetaan oleh fungsi F, ini dipetakan lagi oleh fungsi I kan? Padahal, hasil pemetaan oleh fungsi I adalah domainnya sendiri. Maka hasil pemetaannya akan sama dengan hasil pemetaan oleh fungsi f, sehingga sama saja pemetaan oleh fungsi f. Oke, kita lihat rumusnya aja ya. I komposisi fx sama dengan I fx, di mana ix sama dengan x. Maka didapatkan I komposisi fx sama dengan fx. Sehingga akan berlaku f komposisi ix sama dengan I komposisi fx sama dengan fx. Lanjut ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana F komposisi F inverse X. Nah, kita coba buat perumpamaan aja deh. F itu anggap aja kalian dari Jakarta ke Bandung. Berarti F inverse itu adalah dari Bandung ke Jakarta. Dan posisi kalian itu sebagai domain. Maka F komposisi F inverse X ini maksudnya F inverse dulu, terus dilanjut oleh F. Berarti kalian dari Bandung ke Jakarta, terus lanjut lagi dari Jakarta ke Bandung. Berarti posisi kalian di mana sekarang? Di posisi awal ya, di Bandung. Nah, ini sama saja seperti fungsi identitas ya, di mana hasil pemetaannya adalah domainnya sendiri. Sehingga akan kita dapatkan F komposisi F inverse X sama dengan IX sama dengan X. Kak, kalau dibalik jadi F inverse komposisi Fx gimana? Ayo, kira-kira gimana? Dengan menggunakan logika yang sama, hasilnya bakal jadi IX juga. Sehingga akan berlaku F komposisi F inverse X sama dengan F inverse komposisi Fx sama dengan IX sama dengan X. Kakak ada soal nih. Jika suatu fungsi Rx sama dengan 2x dan Sx sama dengan 1/2x, maka R komposisi Sx adalah. Oke, kita bahas. Nah, R komposisi Sx itu sama dengan Rsx, sama dengan R1/2x. Maka, akan didapatkan 2 dikali 1/2x sama dengan x. Hasilnya adalah fungsi identitas ya. Maka pada soal ini, Rx dan Sx itu saling inverse. Oke, sekarang kalian coba kerjakan soal yang ini. Sudah? Yuk kita bahas. Nah, karena Fx dan Gx saling inverse, maka bisa kita tuliskan Gx sama dengan F inverse X. Maka bentuk di soal bisa kita tuliskan seperti ini. F komposisi F inverse komposisi Fx sama dengan F komposisi F inverse dikomposisi dengan Fx. Maka kita akan dapatkan I komposisi Fx sama dengan IFX. Maka hasilnya adalah Fx. Jadi jawabannya adalah A. Kalau ada bentuk F komposisi Gx dan Fx diketahui, kita mau cari Gx-nya, kira-kira gimana tuh caranya? Oke, kita coba cari ya. Fx kan diketahui, berarti kita bisa menentukan F inverse-nya kan? Misalnya, F komposisi Gx itu sama dengan Hx. Nah, kemudian F inverse X kita komposisikan dengan kedua ruas, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian diketahui F komposisi F inverse X itu kan sama dengan IX, maka akan jadi seperti ini. Dan I komposisi Gx itu sama dengan Gx, sehingga hasilnya adalah Gx sama dengan F inverse komposisi Hx, sama dengan F inverse Hx. Oke, lihat contoh soalnya ya. Jika diketahui F komposisi Gx itu sama dengan 3x tambah 4, dan Fx sama dengan x tambah 2, maka bentuk Gx adalah. Oke, kita bahas.
Nah, kita tentukan dulu F inverse X-nya. Karena Fx sama dengan X tambah 2, maka F inverse X sama dengan X dikurang 2. Dan kita misalkan Hx sama dengan 3X tambah 4. Maka dengan rumus tadi kita akan dapatkan Gx sama dengan F inverse Hx sama dengan F inverse 3X tambah 4 sama dengan Hx dikurang 2 sama dengan 3X tambah 4 dikurang 2 sama dengan 3X tambah 2. Oke, sekarang kalau diketahuinya F komposisi Gx dan Gx, terus mau cari Fx kira-kira gimana ya? Oke, kita cari juga ya. Nah, Gx kan diketahui, berarti kita bisa menentukan G inverse X-nya. Oke, kita misalkan F komposisi Gx itu adalah Hx. Kemudian kedua ruas dikomposisikan dengan G inverse X. Maka hasilnya akan seperti ini. Diketahui G komposisi G inverse X itu sama dengan Ix. Maka akan jadi seperti ini. Dan diketahui F komposisi Ix sama dengan Fx. Sehingga akan didapatkan Fx sama dengan H komposisi G inverse X sama dengan Hg inverse X. Oke, kita lihat contoh soalnya. Jika diketahui F komposisi Gx itu sama dengan 5x tambah 7 dan Gx sama dengan x dikurang 1, maka bentuk Fx adalah, oke, kita tentukan dulu G inverse X-nya ya. Karena Gx sama dengan x dikurang 1, maka G inverse X sama dengan x tambah 1. Dan kita misalkan Hx sama dengan 5x tambah 7. Sehingga dengan rumus tadi kita akan dapatkan Fx sama dengan Hg inverse X sama dengan 5G inverse X tambah 7. Hasilnya adalah 5X tambah 12. Nah, teman-teman, maka kita bisa dapatkan jika F komposisi Gx sama dengan Hx, maka berlaku Fx sama dengan H komposisi G inverse X, dan Gx sama dengan F inverse komposisi Hx. Oke, sekarang kalian coba kerjakan soal yang ini. Sudah? Yuk kita bahas. Nah, karena Gx sama dengan X dikurang 2, maka G inverse X sama dengan X tambah 2. Dan kita misalkan Hx sama dengan X kuadrat tambah 2X. Dengan menggunakan rumus yang tadi, maka Fx sama dengan H komposisi G inverse X sama dengan Hx tambah 2. Maka Fx sama dengan X tambah 2 di kuadrat ditambah 2 kali X tambah 2. Maka hasilnya adalah Fx sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 8. Jawabannya B. Soal selanjutnya seperti ini. Sudah? Yuk kita bahas. Karena Fx sama dengan 4x dikurang 1, maka F inverse X sama dengan X tambah 1 per 4. Dan kita misalkan Hx sama dengan 1 per 4x dikurang 3. Sehingga akan jadi G komposisi Fx sama dengan Hx. Nah, kedua ruas kita komposisikan dengan F inverse X. Maka akan jadi seperti ini. Dengan menggunakan sifat fungsi identitas, maka akan didapatkan Gx sama dengan H komposisi F inverse X sama dengan H F inverse X. Maka Gx sama dengan H X tambah 1 per 4. Kemudian dari sini kita hitung, akan didapatkan Gx sama dengan 1 per X dikurang 2. Jawabannya A. Oke, kita misalkan ya. Ax itu sama dengan inverse dari F komposisi Gx. Nah, kemudian F komposisi G dikomposisikan dengan kedua ruas. Maka hasilnya akan seperti ini. Dengan menggunakan sifat identitas, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Kemudian, F inverse kita komposisikan dengan kedua ruas. Hasilnya akan seperti ini. Nah, di mana F komposisi F inverse itu sama dengan I, dan F inverse komposisi I itu sama dengan F inverse. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian, akan jadi seperti ini. Selanjutnya, G inverse dikomposisikan dengan kedua ruas. Hasilnya akan seperti ini. Dan kita tahu bahwa G inverse komposisi G itu sama dengan I. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan diketahui juga I komposisi A itu sama dengan A. Maka hasilnya adalah AX sama dengan G inverse komposisi F inverse X. Maka berlaku inverse dari F komposisi Gx itu sama dengan G inverse komposisi F inverse X. Dengan logika yang sama, maka inverse dari G komposisi Fx adalah F inverse komposisi G inverse X. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Jika diketahui Fx sama dengan X dikurang 4,
dan Gx sama dengan 2x, tentukan inverse dari F komposisi Gx. Nah, kita tentukan dulu F inverse X dan G inverse X. Dari soal diketahui Fx sama dengan X dikurang 4, maka F inverse X sama dengan X tambah 4. Dan Gx sama dengan 2x, maka G inverse X sama dengan 1/2x. Tinggal kita masukkan ke rumusnya, maka G inverse F inverse X. Nah, dari sini F inverse X kita masukkan ke G inverse sehingga diperoleh G inverse X tambah 4. Maka hasilnya adalah 1/2x tambah 2. Oke, sekarang giliran kalian coba kerjakan soal yang ini. Sudah? Yuk kita bahas. Nah, Fx itu kan sama dengan 2x dikurang 3, maka F inverse X sama dengan X tambah 3/2. Gx sama dengan X tambah 3, maka G inverse X sama dengan X dikurang 3. Tinggal masukkan ke rumusnya, sehingga didapatkan inverse dari G komposisi Fx sama dengan F inverse komposisi G inverse X, sama dengan F inverse G inverse X. Nah, G inverse X kita masukkan ke F inverse, sehingga hasilnya adalah F inverse X dikurang 3, sama dengan X/2. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ya. Jika ada fungsi F komposisi G komposisi Hx di inverse, kira-kira gimana tuh caranya? Oke, kalau kalian lihat rumus inverse dari F komposisi G itu kan jadinya G inverse komposisi F inverse. Nah, urutannya dibalik dengan masing-masing fungsinya di inverse. Jika kita terapkan pada fungsi F komposisi G komposisi Hx, kira-kira gimana? Maka, dengan logika yang sama dan dengan memanfaatkan sifat fungsi identitas, kita bisa membuktikan bahwa berlaku seperti ini. Dan kita juga bakal dapat seperti ini. Nah, untuk pembuktiannya, kalian bisa coba sendiri ya. Kakak udah kasih tahu petunjuknya. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Jika diketahui fungsi fx sama dengan 2x, gx sama dengan x dikurang 7, dan hx sama dengan 3x dikurang 1 per x dikurang 1, di mana x tidak sama dengan 1. Maka bentuk dari inverse f komposisi g komposisi hx adalah, oke, nah kita tentukan dulu masing-masing inverse dari setiap fungsinya. Cara menginverskan sudah kita pelajari ya. Sehingga kita akan dapatkan fx sama dengan 2x, inverse-nya adalah 1/2x. Kemudian gx sama dengan x dikurang 7, inverse-nya adalah x tambah 7. Dan hx sama dengan 3x dikurang 1 per x dikurang 1, inverse-nya adalah x dikurang 1 per x dikurang 3. Dari sini, kita tentukan dulu bentuk dari H inverse komposisi G inverse X. Itu sama dengan H inverse G inverse X. G inverse kita masukkan ke H inverse. Sehingga kita akan dapatkan X tambah 6 per X ditambah 4. Setelah itu, hasilnya kita komposisikan dengan F inverse. Akan kita dapatkan X tambah 12 per X tambah 8. Di mana X tidak sama dengan negatif 8. Oke, sekarang kalian coba kerjakan soal yang ini. Sudah? Yuk kita bahas. Kita tentukan dulu masing-masing inverse dari setiap fungsinya. Sehingga kita akan dapatkan fx sama dengan 2x dikurang 4, inverse-nya adalah x tambah 4/2. Kemudian gx sama dengan 5 dikurang x, inverse-nya adalah 5 dikurang x. Dan hx sama dengan x, inverse-nya adalah x. Dari sini, kita tentukan dulu bentuk dari G inverse komposisi F inverse X. Itu artinya G inverse F inverse X. F inverse kita masukkan ke G inverse. Sehingga kita akan dapatkan 3 dikurang X/2. Setelah itu, hasilnya kita masukkan ke H inverse. Maka kita akan dapatkan H inverse 3 dikurang X/2 sama dengan 3 dikurang X/2. Jadi, jawabannya adalah B. Oke, teman-teman, kita sudah mempelajari bentuk inverse dari fungsi komposisi. Video ini sekaligus bagian akhir dari topik fungsi komposisi dan inverse. Agar lebih paham lagi, tentunya kan harus latihan soal ya. Kalian bisa putar lagi video-video ini jika mau mengulang materinya. Oke, sampai nanti lagi ya. Tetap semangat belajar. Nah, gimana? Paham? Nah, tadi dapatnya gimana tuh? FOG inverse itu depannya jadi apa? Ini menjadi, ini kita coret ya.
FOG inverse itu menjadi G inverse, kok tinta merah sih? G inverse komposisi F inverse dari X gitu ya. Jadi masing-masing fungsinya ini diinverskan, terus dikomposisikannya secara terbalik gitu ya. Begitu. Nah, dengan cara yang sama tadi juga udah kalian peroleh. Sebentar. Nah, gini ya. Tadi dengan cara yang sama, kalian akan diperoleh untuk GOF inverse, berarti kan kebalikannya tuh. Tinggal F inverse komposisi G inverse gitu ya. Jadi tinggal dibalik-balik. Atau misalnya ini nggak pakai F sama G deh. Misal pakai fungsi J sama K gitu ya. J komposisi K diinversin, maka ini akan sama dengan apa? Dibalik. Berarti K inverse komposisi J inverse dari X gitu ya. Tinggal dibalik-balik. Gitu juga nanti kalau misalnya ada fungsi yang kita komposisinya ada 3 fungsi, terus kita komposisiin. Misalnya F komposisi G komposisi J gitu. Nah, ini kita mau inversi nih. Nah, ini jadi apa? Sama, kayak yang 2 komposisi tadi. Ini tinggal kita balik. Jadinya dia J inverse komposisi G inverse komposisi F inverse dari X. Gitu ya. Nah, ini nanti penjelasan lebih detailnya bisa kalian lihat tuh di subtopik yang sama yang tadi. Di topik fungsi komposisi dan inverse di kelas 10. Gitu ya. Nah, ini dia sifat-sifat yang istilahnya minimal harus kalian tahu untuk mengerjakan soal UTBK tentang fungsi komposisi dan inverse gitu ya. Tinggal dilihat FOG itu F dari GX, GOF itu G-nya dari FX, kemudian kalau inverse diinversin lagi itu jadi dirinya sendiri. Nah, kemudian yang ini dibalik. Fx sama dengan Y, maka F inverse Y itu sama dengan X. Kemudian ini sifat-sifat komposisi, inverse komposisi juga harus diingat. Jadi FOG inverse itu akan sama dengan G inverse komposisi F inverse. Jadi diinversin masing-masing, kemudian dikomposisiin. Gitu ya. Nah, selanjutnya seperti biasa, kita akan bahas soal-soal yang ada di UTBK gitu ya. Nah, soal pertama itu seperti ini. Diketahui fx kurang 2 itu sama dengan 5x kuadrat ditambah 3x dikurang 3. Kemudian gx itu ax dikurang 5. Nah, di sini diketahui nih, GOF dari min 1 itu sama dengan 0. Nah, kita mau nyari FA min 3-nya, gitu ya. Panjang banget sih, Kak, soalnya gitu ya. Nah, tapi ini jawabnya insya Allah nggak terlalu panjang. Jadi, kita mau cari fungsi dari A dikurangi 3. Otomatis kita harus cari A-nya dulu nih ya. Kita mau cari A-nya dulu. Caranya gimana, Kak? Di soal ini kan kita tahu A itu ada di sini nih. Dan di sini diketahui nilai GOF dari negatif 1 itu sama dengan 0. Berarti modal kita itu yang ini. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat nilai A-nya gimana gitu ya. Kita coba jawab ya. Jawab. GOF, kita tulis. G komposisi F atau GOF dari negatif 1 itu sama dengan 0 gitu ya. Sedangkan di atas kita tahunya itu fungsi F aja dan fungsi G aja. Berarti tinggal kita jabarin nih. Tadi kita tahu kalau FOG dari X itu sama dengan F-nya dari GX. Berarti kalau GOF, berarti tinggal dibalik ya. Itu G dari F-nya min 1. Ini nggak X lagi karena di sini kan min 1. Kalau di sininya X, ya berarti di sininya X gitu ya. Tinggal disubstitusi aja sebenarnya. Nah, ini berarti sama dengan 0. Nah, F min 1-nya bisa kita cari ya. Oke, kita cari F min 1. Boleh langsung kalian jabarin di sini. Boleh juga kalian sisihin di oret-oretan kalian juga nggak apa-apa. Atau biasanya orang Sumatera bilangnya sele-sele gitu ya. Nah, kita cari di sini dulu. F min 1. F min 1-nya berarti tinggal substitusi, kita ganti X-nya ini. Oh iya, kakak lupa ini X min 2 ya.
Nah, yang diketahui kan itu X min 2. Otomatis kita cari, kita mau si dalam kurungnya ini kan jadi min 1 ya. Berarti kita mau X min 2-nya, X min 2-nya, X min 2-nya, kita mau X min 2-nya itu sama dengan min 1. Nah, berarti X-nya sama dengan berapa tuh? X sama dengan, ini dijumlahin 2 semua, sama dengan 1. Nah, berarti X-nya ini 1. Nah, gini deh, biar enak. Nah, sekarang kita balik nih. Kalau X-nya min 1, kalau X-nya 1, maksud kakak, kalau kita substitusi nih ke sini, berarti F1 dikurang 2, gitu ya, itu sama dengan, lihat nih, ini X, ini X, ini X, gitu ya. Berarti tinggal substitusi X-nya gitu kan ya. Berarti kalau di sini X-nya 1, tinggal ganti X-nya ini jadi 1, gitu ya. Berarti di sini kita dapat 5 dikali 1 kuadrat, ya kan? Ditambah 3 dikali 1 dikurang 3, gitu ya. Nah, ini 1 dikurang 2 itu menjadi F min 1. Ini yang kita cari tadi, F min 1. Makanya harus kita cari dulu nih, kalau F min 1, X-nya berapa gitu ya. Biar mudah menghitung yang di sininya. Karena di sini kan kita tahunya cuma X gitu ya. Nah, lanjut. F min 1 berarti tinggal operasiin deh. 1 kuadrat itu 1, 5 dikali 1 itu 5. 3 dikali 1 itu 3, ini kurang 3. Berarti hasilnya sama dengan 5. Nah, dapat nih F min 1 itu sama dengan 5, substitusi ke sininya. Berarti G, salah tintanya mulu ya. Nah, nih G, F min 1-nya substitusi 5, sama dengan 0. Nah, kita dapat G5 itu sama dengan 0. Nah, udah mau deket nih kita dengan nilai A-nya. Langsung kita substitusi lagi nih. G5 sama dengan 0. Berarti ganti X-nya ini jadi 5 gitu ya. Berarti A dikali 5 dikurang 5 itu sama dengan 0 gitu ya. Kita ganti X-nya ini dengan 5. Berarti bisa kita cari ya A-nya. Berarti ini 5A itu sama dengan 5. A-nya sama dengan 1. A-nya dapat 1, berarti kita bisa cari nih, FA dikurang 3. Nah, kita ganti tinta. Nah, di sini ya. FA dikurang 3, substitusi A-nya 1, berarti F1 dikurang 3, gitu ya, sama dengan F min 2. Nah, jadi kita mau cari F min 2 sebenarnya, gitu ya. Itu sama dengan, tinggal ganti nih, X yang di sini. Nah, ini pakai yang tadi lagi nih. Kita mau cari F min 2. Sedangkan nih kita tahu Fx min 2 gitu ya. Berarti kita mau X min 2-nya itu menjadi, biar muat kakak pindah ke sini. Nah, kita mau X min 2 itu jadi min 2. Berarti X-nya berapa? Min 2 berarti ini 0 gitu ya. Nah, udah langsung substitusi deh kayak tadi. Sini, set gitu ya. Berarti F min 2 itu sama dengan kita substitusi X yang di sini itu dengan 0 gitu ya. Berarti ini sama dengan 5 dikali 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0 dikurang 3. Itu sama dengan ini 0, 0, min 3. Dapat deh. F min 2 itu sama dengan min 3. Makanya yang ini jawabannya C gitu ya. Lanjut ke soal selanjutnya ya. Agak gimana nih? Ini termasuk mudah atau gimana? Insya Allah kalau misalnya kalian sering latihan nih, jadi kalau fungsi komposisi itu, intinya itu kita tinggal otak-atik gitu. Apa yang diketahui di soal, kita otak-atik sampai menemukan apa yang ditanya, gitu ya. Oke, kita lanjut, kita coba soal yang kedua. Diketahui GX itu AX ditambah 5, dengan A-nya yang positif, gitu ya. Dan G inverse dari G inverse 5, itu sama dengan 5. Nah, kita mau nentuin nilai A-nya. Jadi ini termasuk soal yang inverse ya, inverse dan komposisi gitu. Oke, kita bahas ya. Nah, kita jawab di sini. Nah yang diketahui apa? Diketahui ini. G inverse dari G inverse 5 itu sama dengan 5 yang nilainya ada gitu ya. Nah, kita kan mau cari A-nya. Sedangkan di sini kita punyanya G, bukan G inverse. Jadi gimana tuh? Tinggal kita bawa aja dia ke
ke fungsi G gitu ya. Jadi kita mau ngilangin si inverse-nya itu. Nah, ini kan komposisi nih. Ingat nggak? F komposisi G, kalau diinversin, itu menjadi G inverse komposisi F inverse. Karena ini sama, berarti urutannya nggak apa-apa ya, terbalik-balik. Berarti ini itu sama dengan, atau kakak tulis ulang di sini, G inverse dari G inverse 5, ini akan sama dengan 5 gitu ya. Terus ini G inverse. Ini kan G inverse komposisi F inverse. Ini kalau dibuat jadi bentuk yang kayak gini, pakai tanda kurung itu jadi G inverse dari F inverse gitu ya. Nah, ini sama nih. Berarti dari sini bisa kita balikin ke sini ya. G inverse dari F inverse itu sama dengan FOG inverse. Kalau yang ini, G inverse dari G inverse berarti sama dengan G komposisi G diinversin. Gitu ya. Ini sama dengan 5. Gitu ya. Nah, ini kan kita dapat G komposisi G diinversin. Berarti kalau kita mau cari, karena di sini kita cuma tahunya G ya, maka kita mau ngilangin inverse-nya nih. Berarti G komposisi G aja, gitu ya, G komposisi G aja, dari 5, itu sama dengan 5. Ini kebetulan sama nih ya, angkanya. Kalau misalnya berbeda, misalnya kakak buat di sini ya, G komposisi G inverse dari A, itu kan sama dengan B. Berarti G komposisi G aja dari B itu akan sama dengan A, gitu ya. Ini tuh sama yang dari penurunan yang ini. Kalau misalnya kalian bingung, Fx itu sama dengan Y. Oh jangan, kita dari inverse-nya aja. Nih, tadi F inverse Y itu kan kita tahu sama dengan X gitu ya. Nah berarti kalau dibalik, Fx itu akan sama dengan Y. Ini hubungannya timbal balik. Jadi kalau kita diketahui Fx sama dengan Y, F inverse Y sama dengan X. Jadi ruas kanannya dimasukin ke kurung, yang di dalam kurungnya ini ditaruh ke ruas kanan. Gitu ya, kebalikannya. Ini kebetulan aja nih sama nih. Jadi kita nggak terkecoh ya. Oke, lanjut. G komposisi G5 sama dengan 5. Nah, jabarin lagi nih. Berarti ini G dari G5 itu akan sama dengan 5. G5-nya berapa? Substitusi X-nya dengan 5. Kita peroleh G5-nya itu A dikali 5 ditambah 5 itu akan sama dengan 5. Kemudian, ini kan ditanya GA5 ditambah 5. Berarti ini kan sesuatu, G sesuatu itu sama dengan A dikalikan dengan sesuatu itu, kemudian ditambah 5. Berarti ini G sesuatunya itu kita ganti dengan 5. A ditambah 5. Berarti tinggal substitusi. A dikali ini 5A ditambah 5. Atau kakak buat beda ini deh, biar nggak bingung. Nah, berarti ini A dikali X-nya, sesuatunya, itu jadi 5 tambah 5. Kakak buat ini. Nah, 5A ditambah 5, ini sama ke sini, gitu ya. Ini ditambah 5, itu sama dengan 5. Jadi ini fungsinya AX ditambah 5, gitu ya. Ini A, X-nya jadi 5A tambah 5, kemudian ditambah 5, gitu ya. Makanya jadinya seperti ini. Kemudian tinggal kita jabarin. Ini perkalian aljabar biasa, didistribusikan gitu ya. Berarti A dikali 5A itu 5A kuadrat ditambah 5A, ya kan? Ditambah 5 sama dengan 5. Oh, maaf nih. Ini salah soal ya, teman-teman. Ini itu harusnya 7. Maaf. Salah ketik. Ini harusnya sama dengan 7 gitu ya. Jadi ini kakak hapus, kakak ganti 7. Nanti jawabannya jadi nggak ada deh. Nah, ini jadi 7. 7. Nah, gitu ya. Berarti ini sama dengan, aduh, maaf. Kok 7 sih? 35. Itu sama dengan 35. Ini 35, maaf ya. Salah soal nih, salah ketik kan. 3-nya kurang tadi. Oke, ini sama dengan
35. Nah, ini kita peroleh yang ini ya. Ingat ya tadi step-stepnya, dari inverse-nya kita ubah ke sini, biar jadi G, komposisi G, karena kita punyanya kan G aja ya, nggak ada inverse-nya. Jadi G komposisi G, terus kita jabarin ke bawah, kita peroleh persamaan ini. Kita lanjut ke sebelah sini. Nah, ini kita bagi dengan 5 ya. Kan ini 5, 5, 5, 35 juga habis dibagi 5. Nah, berarti ini sama dengan, kakak tulis ini ya, A kuadrat ditambah A ditambah 1 sama dengan 35 dibagi 5 sama dengan 7. Gitu ya. Kemudian kedua ruasnya kita kurangkan dengan 7, kita peroleh A kuadrat ditambah A dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian faktorkan. Cari bilangan yang kalau dikali dia jadi 6, kalau dijumlah jadi 1. Ini kan 1 dikali A, jadi 1. Berapa tuh? Dikali jadi min 6, dijumlah jadi 1. Berarti, iya, 3 dan min 2. Tambah 3 dikali A dikurang 2 sama dengan 0. Berarti kita peroleh A plus 3-nya sama dengan 0, atau ini maksudnya, atau A dikurang 2 itu sama dengan 0. Kita peroleh A-nya sama dengan min 3, atau A-nya sama dengan 2. Gitu ya, ada 2 nilai A nih. Kemudian kita pakai syarat yang ini. A-nya harus positif, berarti jawabannya yang ini. A itu sama dengan 2. Makanya jawabannya yang B. Gitu ya teman-teman. Komposisi udah, inverse udah. Nah kebetulan soal yang dikirim tadi itu gabungan dari komposisi dan inverse. Jadi tentang inverse dan komposisi. Yuk coba kita bahas. Udah kakak ketik di sini. Nah ini dia soal kirimannya. Diketahui fx itu sama dengan x dikurang 5. Dan x-nya positif. Kemudian Gx itu sama dengan 1 ditambah 1 per X. X-nya juga positif. Kemudian di sini diketahui, G inverse komposisi F inverse dari X itu sama dengan 1 per 5. Nah, ditanya X kurang 1-nya itu berapa? Berarti kan kita mau cari X-nya nih. Nah, di sini Fx ada, Gx ada, yang ada nilainya itu yang ini. G inverse komposisi F inverse sama dengan 1 per 5. Ada nilainya ya. Nah, jadi kita bisa otak-atik yang ini untuk menentukan nilai X-nya. Gitu ya, biar nanti dapat X dikurang 1 berapa. Yuk, kita coba ya. Jawab. G inverse komposisi F inverse dari X itu sama dengan 1 per 5. Jabarin nih. Karena kita punyanya Fx sama Gx aja, kita nggak punya F inverse sama G inverse-nya. Kalau dicari sih boleh ya. Boleh cari F inverse-nya dulu, G inverse-nya dulu, terus kalian substitusiin boleh. Tapi kan lumayan panjang ya. Lebih baik kalau kakak prefernya gini, biar lebih cepat. G inverse komposisi F inverse itu sama dengan, ingat sifat yang ini, F komposisi G inverse itu sama dengan G komposisi G inverse komposisi F inverse gitu ya. Jadi dibalik. Berarti G inverse komposisi F inverse tinggal kita balik ini ke sini. Jadi ini F komposisi G diinversin jadi X. Itu sama dengan 1 per 5. Kemudian ingat yang tadi. Kalau Fx sama dengan Y, maka F inverse dari Y itu sama dengan X. Berarti yang ini F komposisi G aja gitu ya. Ini kan kebalikannya ya. G dari 5, dari 1/5 maksud kakak, itu akan sama dengan X gitu ya. Dari sini ke sini. F inverse dari yang ruas kanan, itu sama dengan X. Berarti yang ini F inverse X sama dengan 1 per 5. Berarti fungsi yang dari ruas kanan, yaitu 1 per 5, akan sama dengan X. Gitu ya. Nah, berarti langsung tinggal substitusi deh. Ini Fg 1 per 5 itu sama dengan X gitu ya. G 1 per 5-nya kita cari di sini dulu ya. G 1 per 5 itu sama dengan, kita ganti X-nya ini dengan 1 per 5. Berarti 1 ditambah 1 per 1 per 5. Berarti ini sama dengan 1 ditambah 6 gitu ya.
1 ditambah 6 itu sama dengan 7. Masukin ke sini. F7 sama dengan X. Ini F7 tinggal substitusi ya. Kita ganti X yang ini dengan 7. Berarti 7 dikurang 5 itu sama dengan X. Kita dapat X-nya sama dengan berapa? 7 kurang 2? 7 kurang 5 sama dengan 2. Kita dapat X-nya 2. Kemudian yang ditanya, X dikurang 1. Kurang 1 sama dengan substitusi X-nya 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Gitu ya. Gampang ya? Simpel kan? Jadi tinggal dibalik-balik aja gitu ya. Jadi kalau untuk fungsi komposisi dan inverse ini dalam mengerjakan soalnya, lihat tuh di soal mana yang kira-kira bisa dijabarkan untuk mendapatkan apa yang ditanya gitu ya. Jadi nggak usah panik dulu, dilihat di soal mana yang bisa kita jabarkan menggunakan sifat-sifat komposisi dan inverse gitu ya. Nah, selanjutnya ada soal kuis nih, yaitu diketahui fx itu ax tambah 3 dan gx itu 3x tambah b. Kemudian FOG-nya, FOG dari X dikurang 1 itu sama dengan GOF dari X ditambah 1. Nah, yang ditanya itu A dikurang 1 dikali B dikurang 6. A-nya kan ada di sini, B-nya ada di sini nih. Kira-kira cara ngerjainnya gimana tuh? Dan hasilnya nanti, hasil perkaliannya itu jadi berapa? Min 12, min 6, 0, 6, atau 12. Nah, untuk jawabannya ini, kalian bisa lihat di video kedua dari tes kemampuan akademik Matematika IPS Prediksi 2020. Jadi nanti kalau di ruang belajar kita, kalian lihat di materi yang SBMPTN, kemudian kalian pilih video persiapan UTBK SBMPTN, kemudian kalian lihat video yang kedua. Gitu ya. Nah, jadi sekian materi dari kakak. Semoga bermanfaat dan semangat UTBK-nya. Dan saya kembalikan ke Kak Raca. Nah, itu dia teman-teman. Tadi Kak Mayang sudah menjelaskan beberapa soal nih untuk UTBK, yaitu tentang fungsi dan komposisi inverse ya, Kak? Yep. Betul. Nah, untuk teman-teman semua juga harus semangat nih yang mau mengikuti UTBK. Semoga bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan ya. Amin. Amin. Nah, untuk teman-teman juga nih, biar belajar makin seru dan makin asyik, kalian juga bisa ajak teman-teman lainnya untuk segera berlangganan di ruang guru, biar bisa belajar bareng nih di live teaching ini. Karena live teaching ini tayang 3 kali sehari setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Betul kan, Kak? Betul banget. Semangat terus ya. Banyak-banyak latihan soal. Betul banget. Nah, untuk teman-teman juga nih yang belum follow akun sosial media Ruang Guru,